Dua bangunan rumah yang berada di komplek perumahan Taman Lopang Indah, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, ludes terbakar pada Senin malam. Api dengan cepat menjalar ke seluruh isi bangunan rumah. Api pertama kali muncul dari gudang rumah tempat penyimpanan barang elektronik yang kemudian merambat ke rumah yang berada di sebelahnya. Kebakaran terjadi diduga akibat adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu gudang elektronik. Yang hangus sih ke gudang sih ya, yang lebih parah itu. Kalau rumah sih kayaknya 50% aja gitu, bagian atap sama dapur sih. Kondisi tertutup gudangnya, cuman emang yang punya masih warga kita gitu. Oh gitu. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara pemilik rumah syok akibat lebih dari 50% hangus terbakar dan sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polisi kembali menangkap 4 pelaku penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dunia internasional menolak rencana Amerika Serikat yang menyebut akan membeli tanah Gaza. Halo, selamat malam pemirsa. Sebuah pabrik plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kota Bogor, Jawa Barat terbakar. Diduga kebakaran akibat percikan api mesin blower pabrik. Bersama saya Sabrina Silah, inilah iNews Malam selengkapnya. Langsung jet. Yasmin segera meluncur, Cik Bolo, persilakan. Sabda. Jet. Kobaran api ini membesar saat melahap ruangan pabrik produksi plastik di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, sejumlah material seperti mesin printing ikut terbakar karena banyaknya zat kimia seperti tinta dan thinner yang mudah terbakar. Diduga kebakaran ini dipicu akibat terbakarnya mesin blower usai tersambar percikan listrik di area tersebut. Api dengan cepat menjalar ke material lain dan membakar seluruh bangunan. Kondisi ini membuat panik para karyawan pabrik karena saat kejadian proses produksi plastik sudah dimulai. 7 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sini seperti itu di pabrik plastik. Kemudian segera kami merapat ke sini dan ternyata yang terbakar itu adalah mesin printing plastik. Mesin printing plastik ukuran cukup besar. Dugaan sementara penyebab kebakaran itu ada percikan api dari mesin blower yang berada di sebelah mesin printing plastik tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kecelakaan kapal cepat atau speedboat terjadi di perairan Sungai Temangga, Muara Bulungan, Kalimantan Utara, Senin siang. Dari 30 penumpang, 4 orang diantaranya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kecelakaan maut menimpa sebuah speedboat Iksa Express di perairan Temangga, Muara Bulungan, Kalimantan Utara pada Senin siang. Akibat insiden tersebut, 4 dari 30 penumpang meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat, yakni RSUD Dr. Haji Sumarno Sostro Atmojo, Tanjung Selor. Sementara 26 penumpang lain dievakuasi oleh tim SAR dan tim relawan serta masyarakat sekitar.
Kecelakaan speedboat yang membawa 30 penumpang ini terjadi akibat cuaca ekstrim. Diduga kapal cepat tersebut dihantam gelombang tinggi hingga terdorong menabrak kayu hingga terbalik. Hingga Senin sore, proses evakuasi terhadap penumpang masih terus dilakukan oleh tim SAR. Dari Bulungan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya masih mencari kapten kapal yang terbakar di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Kebakaran kapal itu mengakibatkan 1 orang tewas, 5 lainnya alami luka bakar dan 1 kapten hilang. Petugas gabungan mengevakuasi bangkai kapal dari dasar laut sedalam 2,5 meter di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara. Selain itu, petugas juga masih mencari 1 orang kapten kapal berinisial M yang dinyatakan hilang sejak kejadian pada Sabtu malam lalu. Total korban hingga saat ini akibat kebakaran kapal yakni 1 orang dinyatakan tewas, 5 orang lainnya alami luka bakar, dan 1 kapten kapal hilang. 5 orang yang mengalami luka bakar, dan sampai dengan saat ini kapten kapal saudara M itu belum ditemukan rekan-rekan. Ya, ini tim masih bekerja di lapangan, rekan-rekan kami dari Polres Pulau Seribu, Direktorat Polair, kemudian didukung oleh rekan-rekan dari Basarnas. Sebelumnya, 2 buah kapal yang sedang berlabuh di dermaga 20 Marina Ancol, Jakarta Utara terbakar pada 8 Februari lalu. Kejadian ini menewaskan 1 orang, sedangkan 5 orang mengalami luka-luka. Kebakaran ini juga mengakibatkan kapten kapal hilang. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh 1 orang yang diduga anak buah kapal merokok saat pengisian BBM. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya dan Puslap 4 Barreskrim Polri selidiki peristiwa kebakaran di lantai dasar gedung Kementerian ATR BPN. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, pihak Puslap 4 Barreskrim Polri telah mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga sebagai pemicu kebakaran. Pasca kebakaran di lantai dasar gedung Kementerian ATR BPN, tim Pusat Laboratorium Forensik Puslap 4 Mabes Polri menggelar olah tempat kejadian perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, mengatakan sejumlah barang bukti telah diamankan penyidik untuk mendalami penyebab kebakaran yang menghanguskan setidaknya 25% dari ruangan Biro Humas. Telah dilakukan olah TKP. Tim dari Puslap 4 telah melakukan olah TKP, didampingi rekan-rekan dari Polsek Kebayoran Baru, Polres Metro Jakarta Selatan, hingga tim penyelidik dari Subdit Kamnet di Treskrimum Polda Metro Jaya. Sudah dilakukan. Kemudian dari TKP, tim penyelidik mengamankan beberapa barang dari TKP, antara lain abu, kemudian komputer yang terbakar, kemudian printer yang terbakar, kemudian ada sambungan listrik yang terbakar. Sebelumnya, Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional di Kebayoran Baru, Jakarta terbakar pada Sabtu malam. Api muncul dari ruang Biro Hubungan Masyarakat Humas di lantai dasar gedung. Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta langsung berusaha memadamkan api agar api tidak meluas ke area lain. Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik dari perangkat komputer yang tidak dimatikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Pelabuhan Makassar menetapkan kedua orang tua kakak beradik yang disiksa dan disekap di Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. Saat ini ayah korban ditahan, sementara ibu tiri korban dititipkan di rumah aman Pemkot Makassar lantaran memiliki anak balita yang masih perlu asuhan.
Ayah kandung dan ibu tiri dari SF, bocah perempuan 9 tahun, dan IS, bocah laki-laki 8 tahun, ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terbukti berperan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Saat ini ayah korban sudah ditahan, sementara ibu tiri korban dititipkan di Rumah Aman Pemkot Makassar lantaran memiliki anak balita yang masih perlu asuhan ibu. Ya, untuk tersangka saat ini hanya sebatas bapak dan ibunya saja, karena memang perannya dalam hal membiarkan dan juga ada menyuruh melakukan itu yang menjadikan tetapkan sebagai tersangka. Namun perlakuannya akan kita bedakan karena bapak mungkin tidak ada kendala karena bisa langsung ditahan, tapi kalau untuk ibunya kebetulan masih punya anak yang di umur 1,5 tahun. Kami sangat hati-hati dalam penanganan. Sebelumnya kakak beradik yakni SF dan IS menjadi korban kekerasan anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua korban disekap dalam kamar mandi, bahkan sempat dirantai di kontrakan orang tua mereka yang berada di Wisma Permata, Jalan Flores, Kota Makassar. Tak hanya itu, kedua korban bahkan sempat disiksa hingga disiram air panas dan mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kedua korban kini dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Mahkamah Agung mengecam kericuhan yang terjadi saat sidang kasus dugaan pencemaran nama baik antara Rosman Arif Nasution dan Hotman Paris. MA bahkan menyebut peristiwa tersebut merendahkan marwah pengadilan. Kegaduhan terjadi hingga ada pengacara naik meja di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rosman Arif Nasution dan saksi Hotman Paris Hutapea. Peristiwa ini akhirnya sampai di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan oknum pengacara pembuat kegaduhan di persidangan harus ditindak tegas karena dinilai merendahkan marwah pengadilan atau contempt of court. Mahkamah Agung akan memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk melaporkan kejadian contempt of court tersebut kepada aparat penegak hukum dan sekaligus melaporkan oknum advokat tersebut kepada organisasi yang menaunginya dengan permintaan agar oknum tersebut ditindak tegas atas pelanggaran etik yang dilakukan. Tidak hanya sampai di situ, Mahkamah Agung juga menyoroti tim kuasa hukum Rosman Arif Nasution yang menolak keputusan majelis hakim sidang digelar tertutup. Tolong Yang Mulia. Iya, kenapa? Ini seharusnya tidak ada yang harus tertutup untuk umum, Yang Mulia. Karena chattingan ini sudah beredar di mana-mana dan saudara Hotman ini sudah bicara di mana-mana dan kasus Vina Eki juga ada kaitannya dengan pelecehan seksual bahkan dibunuh. Tolong yang adil, Yang Mulia. Kami minta supaya media meliput secara live, Yang Mulia. Mahkamah Agung kembali menegaskan bahwa keputusan sidang terbuka atau tertutup itu otoritas hakim yang dijamin penuh undang-undang. Mahkamah Agung meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara melaporkan peristiwa ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Tangerang kembali menangkap tersangka penggelapan mobil pos rental yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka yang ditangkap di wilayah berbeda. Satreskrim Polresta Tangerang menangkap tersangka penggelapan mobil bos rental yang tewas ditembak di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada awal Januari 2025. Total ada 4 tersangka berinisial IS, AS, IM, dan HR. Masing-masing ditangkap di tempat berbeda di wilayah hukum Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Keempat pelaku ditangkap terkait rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan 1 unit kendaraan roda 4 jenis sedan. Jadi jumlah 4 orang dari awal sampai proses kami melaksanakan tahapan penyidikan
selama 1 bulan. Diamankan di mana Pak Kasat? Untuk saudara AS, kami melakukan upaya pengungkapan di daerah Pandeglang. Lanjut, untuk saudara IS, kami pun juga sama, melakukan pengembangan juga di daerah Pandeglang. Dan saudara IM, kami lakukan upaya pengungkapan di daerah Tangerang. Dan lanjut lagi kepada saudara HR pun di daerah Kota Serang. Perannya sebagai apa, Pak? Semua di dalam rangkaian dugaan tindak pidana pasal sangkaan 372. Polisi masih memburu 1 pelaku yang masih buron dan kepada para tersangka ditetapkan dengan pasal 378 junto pasal 338. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sementara pelaku utama penembakan bos rental di rest area kilometer 45 Jakarta Barat, yakni 3 oknum TNI Angkatan Laut menjalani sidang perdana di Pengadilan Militer 208. 2 dari 3 oknum TNI Angkatan Laut tersebut didakwa pembunuhan berencana. Sidang militer perdana 3 pelaku yang merupakan anggota TNI Angkatan Laut dalam kasus pembunuhan terhadap bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Jakarta Merak digelar hari ini. Sidang digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur. Agenda sidang perdana hari ini adalah pembacaan surat dakwaan kepada 3 anggota TNI Angkatan Laut tersebut. 3 anggota TNI AL yang terlibat diberikan dakwaan kombinasi. Terdakwa 1 dan 2 didakwa primer, yaitu pasal 340 Junto 55 ayat 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dan terdakwa 3 dijatuhi pasal 480 tentang penadahan. Atas dakwaan tersebut, kuasa hukum 3 anggota TNI Angkatan Laut tidak mengajukan eksepsi atau menerima dakwaan yang diberikan. Bahwa atas dakwaan tersebut tadi penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan auditor militer yang telah disampaikan tadi. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan digelar pada Selasa 18 Februari 2025 dengan menghadirkan 5 saksi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Seorang bos rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman meninggal dunia setelah ditembak oleh oknum TNI Angkatan Laut. Korban ditembak saat berusaha mengejar pelaku yang membawa kabur mobil rental miliknya. Aksi penembakan itu terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada 2 Januari 2025 lalu. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat luka tembak di bagian dada. Kejadian berawal saat Ajat Supriyatna menyewa mobil korban selama 3 hari sejak 31 Desember 2024. Namun pada 1 Januari 2025, GPS yang dipasang di mobil tidak terdeteksi. Korban dan timnya curiga, kemudian mencari keberadaan mobilnya hingga ke Saketi Pandeglang. Korban melihat mobil miliknya dan mengejar. Situasi pun berubah tegang ketika pelaku mengeluarkan senjata api dan mengaku sebagai anggota TNI sambil mengancam. Tak lama kemudian sebuah mobil datang dan menabrak kendaraan yang digunakan korban. Mobil rental yang dikendarai pelaku melarikan diri. Karena menduga pelaku memiliki senjata api, anak korban meminta pendampingan dari Polsek Cinangka Anyer namun ditolak. Korban dan rombongannya tetap mengejar mobil yang dikendarai pelaku hingga ke area Tol Tangerang Merak kilometer 45 dan terjadi insiden penembakan yang menewaskan korban Ilyas Abdurrahman. Usai kejadian, keluarga menyesalkan sempat ada pernyataan pengeroyokan kepada para oknum tentara tersebut sebelum kejadian penembakan. Hal tersebut dibantah oleh anak korban yang saat kejadian berada di lokasi. Pasca kejadian ini, publik berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali. Tim Liputan iNews melaporkan.